di apa? Di ya, ya silakan. Tadi ada 3 pertanyaan ya. Kalau kontrak tiba-tiba ternyata perusahaannya itu bangkrut gitu ya, tidak bisa melaksanakan atau apa tadi tidak bisa melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa. Terus apa yang harus dilakukan gitu tadi ya? Siapa tadi yang bertanya tadi? Saya, Pak. Masih seperti itu Ilham? Iya, kurang lebih seperti itu, Pak. Oke. Yang kedua apa pertanyaannya tadi? Tadi saya nanya, apakah modul komitmen itu harus ada di setiap Oh, transaksi gitu, Pak? apakah modul komitmen ada di setiap transaksi? Tadi yang kelompok 2 tadi itu menampilkan ini enggak? Oh, ya. Menampilkan apa? Pengadaan barang nilai-nilainya itu dari 0 sampai 50 juta, 50 sampai 200 juta itu ada nggak tadi ya? Jadi saya double. Nggak ada, Pak. Ya. Ketiga tadi apa? Tadi yang ketiga apa? Yang ketiga? Halo? Tadi yang ketiga yang bertanya siapa tadi? Nurul ya? Iin, Pak. Oh, In nanya apa? Yang terkait sama kickback itu tadi, Pak, adanya cuti kerja, itu Oh, kickback ya, kickback ya. Iya. Oke. Ya, silakan kelompok 2 dijawab apa adanya dulu, nanti saya tambahkan. Ya, mungkin mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Umi dulu. Jadi tadi pertanyaannya Umi adalah apakah modul komitmen itu harus selalu ada di setiap transaksi? Jadi berdasarkan diskusi kelompok kami, jadi jawabannya itu adalah perlu, karena modul komitmen itu memuat informasi terkait kebutuhan dana dan alokasinya yang ada, sehingga perlu dicatat agar nantinya perencanaan kas tidak terjadi cash mismatch. Dapat dilihat juga dari tujuan pentingnya manajemen komitmen tadi, itu tuh untuk mendukung terwujudnya disiplin anggaran, ketaatan terhadap batas pengeluaran, dan statusnya pagu anggaran. Sehingga nantinya tuh bisa mencegah adanya pengeluaran yang tidak sesuai dengan kontrak yang ada. Oleh karena itu, adanya modul komitmen ini sangat penting di setiap transaksi. Mungkin begitu, Pak. Mohon koreksinya. Ya, pertanyaannya tadi apakah setiap transaksi harus ada modul komitmen? Harus ada di setiap modul komitmen begitu tadi. Jadi jawabannya gimana? Setiap transaksi harus ada modul komitmen gitu ya. Iya, Pak. Nah, transaksi apa aja? Transaksi anggaran itu apa aja sih? Transaksi APBN lah gitu. Coba diidentifikasi dulu. Kalau di pengeluaran apa, di penerimaan apa gitu. Ini pastinya harus penerimaan pengeluaran kan? Transaksi dia di apa? Di Sakti, transaksi di modul bukan di modul apa? Transaksi di SPAN. Itu apa aja sih? Gimana tadi gimana? Tim kelompok 2. Transaksi di apa? Di Sakti atau di itu apa di SPAN itu apa aja sih? Ya, di transaksi seluruh inilah gitu. Transaksi PBN itu apa aja gitu. Apakah di seluruh transaksi itu semua harus ada modul komitmen?
apa namanya, komitmen ini kan sebenarnya tentang pengadaan barang dan jasa kan Pak, terkait pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi kalau misalnya modul komitmen ini nggak ada tuh kurang bisa Iya, ini terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Tetapi kan tidak hanya barang saja kan, ada jasa, ada jasa. Kalau transaksi misalkan bayar belanja pegawai itu pakai modul komitmen tidak? kalau bayar enggak Pak. Itu modul komitmen apa aja sih yang di ini? Yang diatur apa di modul komitmen? Tadi ada supplier gitu ya. Yang hanya kontrak aja gitu, kontrak pengadaan barang. Di modul komitmen itu ada supplier nggak? Nggak. Ada Pak, manajemen supplier. Perlu nggak merekam seluruh rekening pegawai, misalkan pegawai belanja pegawai gitu kan? Untuk pembayaran gaji gimana tuh? Coba dicek lagi supplier itu siapa aja. Kelompoknya ada 3 orang kan? Coba bantu delanya gimana? Dicek dari supplier itu yang dibahas apa aja gitu. Izin Pak, mau sedikit menjawab. Ya, silakan Hugo. Mungkin kalau misalkan tadi manajemen supplier itu kan isinya tentang input data transaksi supplier Pak. Jenisnya itu mungkin kalau jenis kontrak itu ada 2 Pak. Kalau nggak salah itu ada yang multi year sama yang annual. Jadi kalau annual itu dia kontraknya tahunan gitu Pak. Misalkan kayak belanja pegawai gitu kan, itu kan tiap tahun selalu ada gitu Pak. Ada juga kontrak yang jenisnya itu dia per proyek gitu Pak. Ya, oke. Kasih Viko. Ini manajemen modul komen itu isinya apa aja sih? Di slide itu gitu. Ruang lingkup dari modul komen itu apa aja? Ruang lingkup modul komitmen. Yang mengenai manajemen supplier, manajemen kontrak, terus catatan berita acara serah terima, terakhir konfirmasi capaian output. Oke. Di manajemen supplier itu, untuk manajemen supplier itu kan ada tipe-tipe ya. Tipe suppliernya siapa gitu. Kan ada tipe suppliernya saker, ada penyedia barang dan jasa, ada pegawai, ada macam-macam tuh. Coba dicek. Nah, sekarang kalau transaksi belanja pegawai kan harus direkam juga kan masing-masing orang supaya dia nanti terima gaji gitu ya. Jadi pegawai itu supplier juga gitu. Artinya modul komitmen ini, manajemen komitmen ini tidak hanya bahas pengadaan barang dan jasa gitu maksudnya. Maka tadi saya bilang transaksinya apa aja sih di anggaran ini APBN ini gitu. Ya, jadi untuk
modul komitmen ini ya hampir seluruhnya ya, kecuali untuk penerimaan ya, penerimaan negara itu tidak ada modul komitmen. Intinya adalah bagaimana kita melakukan pembayaran kepada penerima. Nah, penerima itu kan ada bendahara penerimaan, gitu ya. Itu tipe suppliernya itu satker berarti, ya kan? Ada bendahara penerima, ada bendahara pengeluaran yang tentunya akan melakukan pengeluaran gitu. Ada juga nanti suppliernya itu pegawai, gitu ya. Lalu kemudian ada supplier tadi pegawai, ada supplier yang kalau di belanja itu namanya transfer ke daerah dan dana desa gitu. Jadi ada beberapa tipe supplier di slide-nya itu gitu ya. Ya artinya memang hampir seluruh transaksi itu terkait dengan modul komitmen lah gitu. Dia ada satker, ada penyedia barang dan jasa, dalam hal ini rekanan, kalau dia LS gitu kan, dengan UP itu dengan bendahara pengeluaran ya, dia ada. Lalu ada transfer ke daerah, juga ada penelusuran pinjaman dan lain-lain lah. Seluruh transaksi sebenarnya sih. Baik, mungkin itu ya. Jadi hampir seluruhnya transaksi tujuannya apa gitu ya, supaya memang kita punya gambaran ya, punya gambaran dengan adanya manajemen komitmen atau modul komitmen ini, itu ada gambaran berapa sih pengeluaran negara kita itu bisa direncanakan gitu ya satu. Ya, ini mengandung hubungannya juga tadi dengan rencana pengeluaran dan RPD ya, rencana pengeluaran dana. Kalau di cash management modul itu nanti ada cash management gitu ya. Jadi pemerintah akan menyiapkan dana yang dibutuhkan oleh satker gitu ya, kontraknya berapa gitu ya, pembayaran gajinya berapa gitu. Karena di DIPA itu sudah tergambar tuh pagu-pagu masing-masing, berapa belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja sosial, dan seluruh belanja-belanja itu nanti supaya terpetakan gitu ya melalui RPD tadi. Ketika dibuat kontrak misalkan, apakah dia melalui multi years atau setahun, kemudian nanti ada termin-terminnya ya, termin 1 bayar berapa, termin 2 bayar berapa gitu. Itu nanti sudah ada perencanaan, artinya pemerintah menyiapkan dana untuk bayar itu. Karena kan satker banyak ya, satker itu totalnya ada 22.000 lebih gitu. Jadi pemerintah harus menyiapkan dana. Jadi juga dengan ada modul komitmen ini kita tahu sebenarnya berapa sih anggaran yang sudah terikat gitu kalau pakai kontrak ya. Kan tidak semua anggaran pakai kontrak gitu. Ada yang hanya pakai kwitansi gitu. Ada surat penunjukan langsung gitu ya, surat perjanjian kerja SPK ya, perikatan. Ada juga yang harus pakai ADK kontrak tadi yang kan tadi ya, kontrak application number, ada nomor ADK kontraknya. Baik, lanjut jawab nomor 2. Gimana nomor 2 jawabannya apa? Izin menjawab pertanyaan dari Saudari Ilham, Pak. Ya, silakan. Menurut kelompok kami, jika suatu saat itu supplier tiba-tiba tidak bisa mengirim barang atau jasanya ataupun bangkrut misalnya, prosedur yang akan dilakukan itu mungkin yang pertama kali itu adalah meninjau kembali perjanjian atau kontrak yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, baik dari suppliernya maupun kliennya atau customer-nya. Karena di kontrak kan biasanya sudah tertera ya Pak, dengan jelas semua hak dan kewajiban antara kedua belah pihak itu. Jadi semisal ada salah satu pihak itu tidak dapat melaksanakan perjanjian ya, bagaimana itu konsekuensinya itu biasanya sudah diatur. Nah itu bisa dilihat. Karena saat membuat perjanjian kan pasti sudah ditentukan bagaimana berbagai kemungkinan yang akan terjadi nantinya gitu. Terus kalau nantinya jika memang telah disetujui untuk dilakukan pembatalan, itu dapat dilihat ini, Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 154, PMK nomor 5 2014. Di sini dituliskan pada pasal 21
PPK itu dapat mengajukan permintaan pembatalan kepada KPPN atas data kontrak yang telah dicatat dalam SPAN. Nah, pembatalan data kontrak ini sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 tadi, yang dimaksud tadi hanya dapat dilakukan terhadap sisa kontrak yang belum dibayarkan. Berdasarkan permintaan pembatalan data kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, KPPN melakukan pembatalan data kontrak pada aplikasi SPAN dan membuat surat persetujuan pembatalan data kontraknya, lalu disampaikan ke Satker. Dalam hal ini dilakukan pembatalan data kontrak, nilai cadangan dari nilai kontrak yang belum direalisasikan itu dihapus dan menambah sisa kredit anggaran. Mohon koreksinya, Pak. Terima kasih. Coba Ahmed Firja, apa tadi yang disampaikan oleh Haris tadi? Baik, Pak. Intinya apa tadi? Ini pastikan ya, yang tidak menampilkan video, pastikan nanti ikuti ya, jangan ada yang mengerjakan yang lain gitu. Makanya saya minta selama kalau kita lagi kecuali penayangan slide ya, selama kita tetap buka, dihidupkan aja videonya, kecuali ada yang saya memastikan kalian ada di tempat juga, karena kita ini di ruang kelas ya. Kalau mau ke toilet izin saja. Silakan Ahmad Firja, apa yang disampaikan tadi? Baik, Pak. Itu Pak, terkait tadi yang saya tangkap itu ketika ada perusahaan yang bangkrut itu akan dilakukan peninjauan kembali, Pak, sesuai dengan peraturan tadi. Peraturannya saya tulis PMK, peraturan PMK nomor 154/05/2014, Pak. Terus ya, peninjauan itu seperti apa tadi prosesnya? Bagaimana, Pak? Peninjauan yang dimaksud tadi seperti apa prosesnya? Yang saya tangkap tadi itu, jadi ketika suatu pihak itu tidak bisa melakukan perjanjiannya, maka akan ada konsekuensinya, Pak. Mohon maaf, Pak, di rumah sedikit beri. Apa konsekuensinya, Ahmed? Konsekuen nggak ada ruang ini, pakai headset aja. Sebentar, Pak, mohon maaf, di rumah ada reuni, Pak. Iya, jadi tadi konsekuensinya itu ditentukan di awal, Pak, waktu perjanjian. Jadi kemungkinan ketika ada kebangkrutan seperti tadi itu akan disesuaikan sesuai kemungkinan waktu perjanjian tadi, Pak, yang saya tangkap dari penjelasan Haris tadi. Halo, Bapak. Ya, makasih Ahmed ya. Saya mau nanya lagi nih Haris nih. Nanti kelompok 2 jawab lagi ya. Tapi kan ada peninjauan, ada PMK-nya gitu. Seandainya dari kontrak itu 100 juta lah gitu kan, sudah terbayar termin 1 20 juta. Terus apa yang dilakukan gitu. Misalkan itu jangan 100 juta deh, 1 miliar lah, 200 juta itu sudah dibayarkan untuk tahap pertama termin 1 gitu kan. Lalu kemudian ternyata pembangunan gedung itu, ini gedung itu terbengkalai gitu ya, karena dianggap itunya bangkrut gitu kan. Apa yang harus dilakukan gitu.
yang terhadap 200 juta yang sudah terbayarkan itu. Gimana kira-kira? Ini kan penanggung betapa kontrak dibatalkan gitu ya. Apakah prosesnya semudah itu gitu ya? Uang negara kan sudah terpakai ya 200 juta misalkan. Lalu atas 200 juta ini kan kalau disajikan laporan keuangan itu kan ada KDP ya, konstruksi dalam pengerjaan. Lalu ternyata kontraknya itu apa? Pengadaannya itu tiba-tiba terhenti karena tadi kan pertanyaannya karena tidak sanggup lagi apa kontraktornya membangun karena bangkrut gitu. Apa yang harus dilakukan? Tapi harus di ini juga sih ya. Bangkrutnya karena apa gitu? Apakah karena force major, karena misalkan musibah, atau karena apa gitu? Silakan kelompok 2. Kalau ada kasus seperti itu, apa yang harus kita lakukan tuh? Sudah terbayar gitu kan? Tadi kan sudah disampaikan Haris tadi bahwa ada pembatalan kontrak gitu ya. Terus ya yang sudah dibayar itu mau diapakan? Dibiarkan saja begitu ya. Yang penting kontraknya dibatalkan gitu. Ini suara saya putus-putus ya, Piko ya? Terdengar, Pak. Jelas kok, Pak. Oh jelas, oke. Kalau mungkin itu ini ya Pak, kalau sisanya itu apa yang setelah yang telah dibayar itu mungkin bisa di ini apa dapat dilihat di ininya perjanjiannya tadi, mungkin kalau ada konsekuensi tersendiri kayak gitu mungkin Pak. Baik, nanti tambahan tugas buat kelompok 2 ya. Dicari dibuat semacam penjelasan kontrak yang tidak selesai sampai masa kontrak gitu, perjanjian kontrak sudah terbayar, apa yang harus dilakukan. Baik, kita ke pertanyaan nomor 3. Nanti dikirim ke lampiran tugas, nanti saya baca. Nanti aja diselesaikan ya, batas waktu sampai jam 6 sore ini. Baik, nomor 3 pertanyaannya tadi apa? Siapa yang bertanya tadi? Silakan. Pertanyaan ketiga itu tentang risiko kickback dan Ya. pengendaliannya itu kan salah satunya berupa rotasi jabatan dan cuti wajib. Nah Ya. itu implikasinya bagaimana dan efektivitasnya gimana? Nah, izin menjawab Pak. Jadi kalau izin mencoba menjawab Pak. Jadi kalau misalnya untuk rotasi jabatan dan juga cuti wajib itu kan berarti bisa dengan adanya rotasi jabatan dan cuti wajib itu kan berarti kemungkinan orang-orang yang memiliki wewenang tersebut untuk menyalahgunakan aksesnya dan wewenangnya itu kan menjadi lebih kecil. Kemudian dengan adanya rotasi jabatan dan juga cuti wajib itu. Cuti wajibnya, cuti wajib ya? Apa cuti wajib itu? Jadi pegawainya itu harus mengambil cutinya Pak, yang sudah di wajib ya. Ada ketentuan itu cuti wajib. Di mana ada cuti wajib itu? Saya belum menemukan ada cuti wajib. Hak cuti itu ada 12 hari untuk PNS gitu ya. Kalau cuti wajib itu di mana ada pengaturannya itu ya?
Ya, di slide-nya saya baca ada cuti wajib ya, tapi pengaturan cuti wajib ini belum ya, PNS ya. Kalau ada hak cuti, kalau cuti wajib mungkin di swasta sudah ada gitu ya, untuk mengurangi ada risiko kickback begitu ya. Tapi kalau di PNS rasanya cuti wajib itu belum ada aturan ya, artinya pegawai harus wajib itu nggak ada gitu ya. Itu adalah ketika pegawai itu mengambil cuti, maka boleh diberikan hak cuti, boleh juga ditangguhkan gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Ya terus dijelaskan lagi Hana, apa lagi yang mau disampaikan? Iya, maaf berarti tadi cuti wajib itu cuma ada di perusahaan swasta, sementara kalau di negeri itu lebih ke diusahakan biar cutinya itu bergilir ya Pak mungkin. Nah, ini nanti kalau ada rotasi jabatan secara rutin dan juga cuti secara bergilir itu nanti kalau misalnya ada indikasi tentang penyalahgunaan atau adanya fraud itu nanti bisa terdeteksi dengan lebih cepat. Ya, kickback itu maknanya paham kan apa itu maksud makna kickback itu ya? Kickback itu adalah semacam ya bahasa kasarnya suap lah gitu. Tapi setelah adanya aliran anggaran uang ke rekanan gitu ya, nanti dia misalkan kontraknya 100 juta, terus rekanannya balikin 20 juta gitu. Ini adalah bentuk lain dari korupsi sebenarnya gitu ya. Ada janji atau komitmen dari rekanan untuk memberikan kepada pejabat yang berwenang. Gitu. Ya, salah satu bentuknya betul bahwa harus ada rotasi jabatan. Makanya kalau seorang itu terlalu lama, misalkan di pimpinan, gitu ya, dia sudah tahu alur-alurnya, memahami bisnis sistemnya, ada kesempatan bagi dia untuk kemudian menyalahgunakan. Makanya pemisahan tugas, rotasi jabatan itu perlu dilakukan agar menghindari terjadinya hal yang bisa menyebabkan itu tadi salah satunya fraud. Ya. Ya, tapi kalau di Kementerian Keuangan sih ya juga melihat kebutuhan organisasi gitu ya. Ya kadang ya tidak mesti misalkan setiap 2 tahun. Jadi ketentuan itu belum diterapkan misalkan ya setiap 4 tahun harus mutasi misalkan. Atau setiap 2 tahun harus mutasi. Itu tidak ada yang mengikat lah ya. Tapi yang pasti mutasi itu atau pergeseran jabatan itu akan terjadi gitu ya. Tetapi polanya itu misalkan apakah setiap 5 tahun, setiap 3 tahun itu tidak ada yang disebutkan di aturan gitu ya. Yang pasti adalah mutasi itu akan terjadi gitu ya. Cuma itu tadi ya untuk pelaksana, untuk struktural, fungsional itu sampai berapa tahun di jabatan itu tidak ada aturan yang mengatur secara jelas lah gitu. Tergantung pimpinan gitu. Kalau misalkan dianggap bahwa yang bersangkutan sudah terlalu lama di situ, nanti akan dipindah. Gitu. Atau mungkin ada hal-hal yang membuat sehingga yang bersangkutan harus dipindah gitu ya. Misalkan ya kasus, misalkan dia korupsi dan sebagainya ya itu bisa dipindah. Mungkin itu ya. Terima kasih. Baik, silakan 1-2 pertanyaan lagi deh. Satu dari laki-laki, satu dari perempuan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Silakan Akbar. Ini Akbar ya? Tadi ada mbak-mbak tadi, Pak. Oh ya, silakan. Bisa tadi. Baik Pak, saya Akbar Nunugraha, absen 3. Izin bertanya mengenai tadi kan di slide-nya tadi untuk kelompok 2 juga sudah disebutkan bahwa terdapat purchase order. Nah itu setahu saya kan sebelum di verifikasinya purchase order itu terdapat purchase requisition. Nah, tetapi saya belum paham Pak, teman-teman kelompok 2 mengenai
perbedaan purchase order dan purchase requisition. Terima kasih Pak. Terima kasih teman-teman. Ya, satu lagi dari perempuan deh, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi kan dijelaskan terkait dengan modul manajemen komitmen ini ada 3 kan gitu, Pak. Ada yang tidak valid, terus dilakukan data, satu lagi yang kickback. Saya kan ada baca Pak, kalau misalnya terkait dengan manajemen komitmen ini sendiri terkait pengadaan barang dan jasa itu biasanya ada ada pengadaan barang dan jasa yang pura-pura gitu Pak, yang jadi kecurangan kayak bohongan gitu, fiksi lah. Nah itu apakah dengan adanya modul komitmen ini udah nggak ada lagi terjadinya kejadian yang tadi Pak, PBJ secara fiksi tadi, atau tetap masih ada, dan bagaimana ya Pak pengendaliannya, karena kan di risiko ini tidak ada seperti itu Pak. Ya, makasih Rizna dan Akbar. Silakan kelompok 2 dijawab apa adanya dulu, nanti saya tambahkan. Izin mencoba menjawab Pak tentang pertanyaan dari Akbar tadi tentang perbedaan purchase requisition dengan purchase order. Kalau sepenangkap saya, purchase requisition itu dia kayak permintaan kontrak yang baru diajukan tapi belum di approve sama, maksudnya kayak belum diterima atau belum dicatat sama operator. Sementara kalau purchase order itu kalau misalnya purchase requisition itu udah diterima dan juga udah semacam dianalisis dan dinilai dan juga diterima oleh operator itu Pak. Jadi ada di slide berapa itu ya? Izin Pak, ada di slide ke-7 Pak. Ditampilkan slide-nya lagi. Oke. Mana tadi? Di slide ke-7. Yang mana nih? Mana purchase requisition, mana purchase order? Maaf Pak, itu adanya di slide dari PPT yang LMS Pak, di slide ke-7 itu. Setahu saya Pak.
Jadi yang ditanya tadi slide yang mana sih? LMS atau yang ditampilkan teman-teman ini gitu? Jadi Yang di slide-nya kelompok 2, Pak. Slide tadi slide nomor berapa tadi yang nomor 30, Pak. coba ditayangkan slide nomor 30. Vigo, ini yang saya kirim di chat itu coba di apa? Coba ditampilkan ya. Bukan tampilkan, download, nanti waktu saya menjelaskan sebentar nanti bisa di share screen ya. Di laptop saya sedang hang. Pak Vigo, dengar saya Vigo? Siapa? Ini udah lebih. Ya, tadi pertanyaannya tadi apa tadi? Antara purchase request sama purchase order ya. Mana kelompok 2 sudah bisa jawabnya nih? Jadi tadi kalau yang purchase requisition itu cuma mendokumentasikan list barang-barang pesanan dan pembeli, Pak. Sementara kalau purchase order itu berarti perusahaan itu udah menyetujui permintaan dari PR dari purchase requisition-nya itu, Pak. Iya, kalau PR itu kan baru inisiasi dari unit pengadaan gitu ya. Pengadaannya yang mana nih? Ini butuh, misalnya sih ini butuh apa, unit A butuh apa, kemudian nanti unit pembelian namanya itu apa ya? Semacam pengadaan lah gitu kan. Pengadaan dimintakan keperluannya di masing-masing unit teknis apa gitu, kemudian nanti dari unit teknis itu ada namanya PR, purchase requisition, barang-barang yang dibutuhkan. Kalau purchase order itu udah pemesanan ke pemasok gitu ya. Artinya itu sudah kumpulan dari permintaan dari semua unit, kemudian dibuat kontraknya, itu yang akan nanti dimintakan ke pemasok ya, barang yang akan disediakan oleh kantor itu gitu. Mungkin itu ya. Siapa tadi? Akbar ya. Kemudian yang kedua tadi apa? Silakan yang kedua tadi apa? Terkait pengadaan barang jasa, apakah bisa dimitigasi dengan modul komitmen, Pak? Oh, terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang fiktif ya? Iya, Pak. Iya, rasanya memang seluruh yang terkait, sebentar.
Ya, sebenarnya kan begini. Dengan adanya aplikasi ini, dengan adanya Sakti, dengan adanya SPAN, itu kan kita semua bicara terkait dengan digital gitu ya. Adanya DK kontrak, kita tidak bertemu dengan pemasok gitu ya. Kemudian ada lelang gitu ya. Sebenarnya ini arahnya agar seluruh hal-hal yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa, adanya fraud gitu ya, itu bisa diminimalisir lah gitu. Apakah bisa dipastikan? Enggak juga gitu ya, karena kan pasti ada hal-hal lain yang yang tidak terlihat gitu kan. Misalkan kalian tahu nggak, pernah dengar gitu ya, dengar